Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Baik saja, langsung tanpa lama-lama, di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kesulitan belajar dalam bidang akademik. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Wisnu Firmansyah, dengan 3 NIM terakhir 012. Yang kedua ada Mas Fadil Insan Asmorondono dengan NIM terakhir 028. Dan yang ketiga ada Mbak Mutiara Cahya dengan NIM terakhir 013. Ada latar belakang. Pendidikan memposisikan anak sebagai pusat aktivitas dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran dilakukan, maka pertimbangan pertama yang diperhitungkan adalah apa yang menjadi hambatan belajar dan kebutuhan anak. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi hambatan pembelajaran dan kebutuhan apa yang anak itu butuhkan. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Nah, di sini ada pengertian dari kesulitan belajar. Kesulitan belajar akademik merupakan suatu kondisi yang secara signifikan menghambat proses belajar membaca, menulis, dan operasi berhitung. Kesulitan tersebut tampak ketika anak sudah masuk sekolah dan prestasinya di bawah potensi akademiknya. Rendahnya prestasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan mental atau tunagrahita, gangguan emosi yang serius, gangguan sensori, atau keterasingan dari lingkungan. Jenis-jenis gangguan belajar yang pertama ada diskalkulia. Diskalkulia disebut juga dengan buta angka. Diskalkulia merupakan jenis kesulitan belajar yang paling banyak ditemukan pada anak-anak sekolah dasar. Di samping keterampilan membaca, padahal keterampilan membaca dan berhitung merupakan sarana yang penting untuk menguasai bidang studi lainnya. Adapun gejala diskalkulia yaitu yang pertama menggambarkan suatu angka dengan banyaknya objek, misalnya menghubungkan angka 4 dengan banyaknya kelereng yang ada di depannya. Yang kedua yaitu menghitung dengan jari untuk angka-angka kecil, terutama pada usia di mana hal itu tampaknya tidak perlu. Yang ketiga yaitu mengenali masalah matematika yang sama ketika urutan angka atau simbol yang berubah. Untuk memahami bahwa 1 plus 7 sama dengan 8, sama dengan 8 sama dengan 7 plus 1. Yang keempat yaitu memahami soal cerita atau simbol yang lebih maju, seperti yang berarti lebih besar dari atau yang berarti kurang dari. Adapun cara mengatasi diskalkulia yaitu yang pertama dengan berdiskusi dengan guru di sekolah mengenai kondisi anak untuk mendapatkan solusi baru. Yang kedua yaitu membantu anak untuk menerima kelemahannya dan mendukungnya mengembangkan kemampuannya di bidang lain. Yang ketiga yaitu memberikan pujian atau apresiasi terhadap setiap usaha anak untuk belajar matematika. Yang kedua ada disgrafia. Disgrafia adalah gangguan komunikasi kepada seseorang yang tidak mampu mengerti atau mencurahkan isi hati dalam bentuk tulisan. Secara umum dikenal sebagai ketidakmampuan menulis, tetapi bisa juga ketidakmampuan dalam hal koherensi. Adapun gejala disgrafia yaitu memegang alat tulis dengan canggung
koordinasi motorik halus yang buruk, bentuk huruf yang tidak konsisten, pengucapan baik tetapi sulit saat menulis, urutan dan susunan kata yang kurang tepat, cepat lelah, dan tangan sakit saat menulis. Adapun cara mengatasi disgrafia yaitu dengan mengajarkan anak cara menghilangkan stres sebelum menulis, misalnya dengan memintanya menggosok kedua tangan dengan cepat, menghindari mengkritik hasil tulisan anak, memberi pujian positif kepada anak ketika berhasil menulis dengan tepat, melatih anak untuk memegang pensil dengan nyaman, ajarkan cara menyelaraskan huruf dan kata. Jika diperlukan, penggunaan obat bisa diberikan untuk mengurangi dampak buruk disgrafia. Adapun disleksia yaitu gangguan belajar yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Disleksia terjadi karena adanya gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Adapun gejala disleksia yaitu kesulitan mencocokkan huruf dengan urutan yang benar, terlihat lebih lambat saat membaca, kesulitan mempelajari huruf, mengucapkan atau menerka huruf atau angka. Yang keempat, kesulitan memposisikan mainan huruf. Adapun cara mengatasi disleksia yaitu dengan berkomunikasi dengan guru untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah, memberikan pemahaman pada anak terkait kondisi yang dialaminya, menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar membaca, membuat suasana membaca menjadi lebih menyenangkan, menyemangati dan membujuk anak untuk membaca buku, jangan mencela bila anak melakukan kesalahan. Baik, terima kasih Kak Mutia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab kesulitan belajar. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor biologis. Banyak ahli yang meyakini bahwa timbulnya kesulitan belajar khusus pada anak disebabkan oleh adanya disfungsi dari sistem syaraf pusat. Kondisi fisik yang meliputi gangguan visual, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, dan orientasi ruang, body image yang rendah, hiperaktif, serta kurang gizi dapat sangat mengganggu aktivitas belajar. Yang kedua, ada faktor genetis. Munculnya anak-anak berkesulitan belajar khusus dapat disebabkan oleh faktor genetis atau keturunan. Sementara itu, dari hasil penelitian Olsen, Weiss, Connors, Rex, dan Falker di tahun 1989, ditemukan bahwa pada anak-anak yang kembar atau identik, kembar siam, banyak yang mengalami kesulitan membaca. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah yang kurang menguntungkan bagi anak akan menghambat perkembangan sosial, psikologis, dan pencapaian prestasi akademis. Faktor lingkungan yang tidak menguntungkan ini mengakibatkan adanya gangguan konsentrasi, memori, dan proses berpikir. Nah, selanjutnya kita coba mengamati video berikut. Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR, M-nya? PR. M-nya? PR. M-nya? M-nya tadi? Masa. P-nya? Peroleh. Peroleh. R-nya? R-nya. Apa? Tahu? R-nya? Enggak. Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Tahu? Satu, dua. Apa kepanjangan dari MPR? Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Mobile Legends.
Tahu? Enggak. Oke, kepanjangan dari MPR. MPR ya? Tahu? Apa ya? Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Enggak tahu. Apa kepanjangan MPR? Pas. Nah, setelah melihat video tersebut, apa pendapat kalian? Kalau kalian sudah mulai terheran-heran, tunggu dulu. Ini masih ada satu kasus lagi yang membuat saya sempat tercengang. Nah, di sini ada seorang TikToker yang dia mengaku bahwa dia tidak hafal perkalian dan pembagian. Tapi bukan itu masalahnya. Mari kita lihat masalahnya. Ternyata setelah saya cek komentar, ada banyak sekali yang ternyata tidak hafal perkalian dan pembagian. Setelah saya melakukan beberapa research, saya menemukan bahwa banyak para pelajar terkena dampak negatif dari medsos. Salah satunya adalah TikTok, yaitu turunnya konsentrasi belajar mereka baik di rumah maupun di sekolah, karena mereka terlalu lama dalam men-scroll aplikasi TikTok tersebut sehingga menyebabkan mereka tidak fokus dalam pembelajaran karena masih terbayang-bayang konten yang mereka lihat di aplikasi TikTok tersebut. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak negatif pada penggunanya. Salah satu efek negatif dari penggunaan media sosial adalah dapat mengganggu fokus belajar. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu pola tidur dan mengurangi daya konsentrasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat hubungan antara media sosial TikTok terhadap konsentrasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat jika penggunaan media sosial TikTok dikurangi atau tidak berlebihan, maka konsentrasi belajar siswa dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Zulfa di tahun 2022 yang menyatakan bahwa kurangnya konsentrasi belajar siswa diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dari peserta didik dan orang tua terhadap pentingnya membatasi dan mengatur penggunaan media sosial TikTok. Penggunaan media sosial TikTok secara berlebihan dapat menyebabkan rendahnya kemampuan bersosialisasi, kurang tidur, dan menurunnya konsentrasi dalam belajar. Oke, tidak terasa kita sudah berada di penghujung materi. Dan kalau kalian ingin bertanya sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini adalah daftar pustaka kami, dan sekian, terima kasih.